bisa berkomunikasi sama teman-teman kita, dulu jargonnya adalah mendekatkan yang jauh. Lalu sempat viral juga mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat karena orang ketagihan sama sosial media. Tapi itu masih belum seberapa. Kenapa? Karena waktu itu orang-orang masih sibuk untuk komentar di lapak temannya, dia catching up dengan temannya, dia posting, nge-like foto-foto temannya. Itu masih oke lah, masih bisa disebut sosial media. Setelah semakin bergeser, ternyata media mempelajari bahwa melihat perkembangan hidup teman kita sudah tidak lagi bikin kita benar-benar kecanduan sama aplikasi tersebut. Maka algoritma berusaha menyesuaikan apa yang otak manusia ini benar-benar nggak bisa lepas. Mulailah pergeseran nilai dalam algoritma, yaitu ketika algoritma mulai belajar bahwa manusia suka merasa benar. Jadi kecanduan yang paling besar adalah ketika manusia mencintai perasaan merasa benar. Dan dari situlah algoritma menjadi echo chamber, membuat orang-orang diberikan informasi-informasi yang menguatkan keyakinan dia, terlihat dalam pemilihan presiden, terlihat dalam identitas atau ideologi politik, di mana kamu akan terus disodorin sama konten-konten yang kamu suka, atau kamu disodorin konten-konten negatif soal ideologi, pemikiran orang-orang yang kamu tidak suka. Mereka menyadari bahwa ternyata kebencian itu bisa diinsentifkan, kebencian itu bisa diuangkan, karena ternyata kebencian bisa membuat kita fokus terhadap aplikasi tersebut lebih lama daripada sekedar mengenal teman kita, say hi sama teman-teman lama kita. Itu geser. Nah, tahu nggak yang menarik lagi? Nggak sampai di sana, algoritma terus berevolusi sambil melihat bagaimana pola interaksi, pola konsumerisme manusia, pola bagaimana kita mengkonsum informasi, itu berubah. Sehingga algoritma yang dulunya mulai menjadi kayak news media outlet lah. Kalau kamu buka Instagram, dulu waktu kamu buka Instagram, itu banyak yang muncul di feedmu adalah teman-temanmu. Sekarang yang muncul adalah berita. Berita. Paham gak sih? Nah, berita itu ternyata lebih engaging, lebih membuat kamu fokus sama hal itu lebih lama dibanding sama teman. Sehingga teman-teman mulai hilang tuh dari homepage Instagrammu. Kamu perlu nge-search temanmu untuk tahu kabar mereka. But you don't have time untuk nge-search mereka, untuk ingin tahu soal kehidupan mereka, karena kamu sudah disodorin informasi yang kamu nggak bisa lepas, yaitu informasi soal merasa benar. Lalu kamu hujat lah, kamu puji-puji lah kalau itu idolamu dan sebagainya. Nah, bergeser lagi sekarang. Sekarang TikTok, video pendek, dan algoritma TikTok menemukan terobosan baru supaya orang-orang lebih lengket lagi dibanding hanya menjadi sebagai news outlet, hanya sebagai echo chamber. Ternyata TikTok sudah mengetahui lagi, udah menemukan terobosan apa yang bikin orang kecanduan banget. Dan itu ternyata nggak harus membuat orang merasa benar. Apa itu? Yaitu video-video yang bisa memberikan kamu dopamin, yang walaupun sama sekali tidak relevan dengan kehidupanmu, sama sekali tidak penting, tapi video itu bisa membuat kamu fokus selama 8-15 detik. Dan ternyata